Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul American Ultra. Film ini bercerita tentang seorang pria culun yang memiliki kekasih cantik. Mereka tinggal bersama. Namun diketahui, pria tersebut ternyata merupakan bahan percobaan CIA. Tak tahu soal itu, namun tiba-tiba pria cupu ini berubah menjadi pembunuh berdarah dingin ketika mengetahui sang kekasih diculik oleh pria jahat lainnya. Walaupun dia sempat kaget dengan skill membunuhnya yang seperti mukjizat pemberian Tuhan. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intro. Scene dimulai di sebuah kota di West Virginia, di mana fokusnya adalah sepasang kekasih, yaitu Mike dan pacarnya yang bernama Phoebe. Di balik penampilan sebagai pria, Mike ternyata adalah seorang pemuda yang sedikit cengeng dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Phoebe seringkali harus menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh Mike. Ternyata Mike bekerja sebagai seorang kasir di sebuah supermarket dan dia menggunakan uang yang dia hasilkan untuk membeli sebuah cincin dan merencanakan perjalanan ke Hawaii untuk melamar Phoebe di sana. Namun harapan dari rencana Mike ternyata tidak terwujud. Saat di bandara, Mike tiba-tiba mengalami aerophobia, yaitu ketakutan terhadap perjalanan dengan pesawat. Sehingga hal ini membuat mereka terlambat dan akhirnya perjalanan mereka gagal. Pada perjalanan pulang, Mike meminta maaf pada Phoebe karena rencana liburan mereka keluar kota selalu gagal akibat ketakutannya. Namun beruntungnya Phoebe tak marah atau mempersoalkan hal tersebut. Dia mengerti bahwa Mike telah berusaha untuk mengatasi rasa takutnya, meskipun pada akhirnya gagal. Di keesokan harinya, Mike kembali bekerja sebagai kasir di supermarket. Selain menjalankan tugas-tugas kasir, dia sesekali membersihkan lantai dan merapihkan barang-barang di rak. Untuk menghilangkan kejenuhan ketika toko sepi dari pembeli, dia bahkan menghabiskan waktu dengan menggambar kartun dan menggulung kertas. Sementara itu di markas besar CIA, seorang agen wanita bernama Victoria terlihat sedang memeriksa file-file rahasia. Pada saat yang sama, mantan asisten Victoria, P.T. Douglas, muncul hanya untuk menyapanya. Tak lama kemudian, Victoria menerima telepon dari seorang pria yang tak dikenal. Secepatnya, Victoria mendatangi seorang agen lain bernama Adrian. Terungkap bahwa Victoria dan Adrian bersaing untuk menciptakan sebuah program yang dikenal sebagai program Ultra. Program ini merupakan percobaan untuk meningkatkan kekuatan fisik manusia melebihi manusia biasa. Adrian mengetahui Mike sebelumnya telah menjadi salah satu aset dalam percobaan Victoria dan dia berencana untuk mengirimkan aset percobaannya sendiri untuk menghilangkan Mike sehingga dia bisa bersaing dengan Victoria. Keesokan harinya Mike bertemu dengan sahabatnya yang bernama Buddy Ross. Mike mendatangi Ross untuk membeli kembang api yang akan digunakan untuk melamar Phoebe. Malam harinya, ketika Mike kembali bekerja di supermarket, Victoria muncul di depan toko, mengintai aktivitasnya, dan masuk untuk berpura-pura berbelanja. Setelah membeli beberapa barang, Victoria mendekati Mike di kasir dan mengucapkan beberapa kata aneh yang seperti kode. Mike merasa bingung karena tidak mengerti ucapan Victoria yang membingungkan itu. Meskipun Victoria mencoba beberapa kali, pada akhirnya Victoria pergi meninggalkan toko dan hanya bisa meminta maaf pada Mike yang masih bingung. Ketika sedang mempersiapkan semangkuk mie instan, tiba-tiba Mike melihat tindakan mencurigakan dari dua lelaki yang tengah merenovasi mobil mereka yang terparkir tepat di depan toko. Mike merasa ada sesuatu yang tidak beres dan dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Dia menghampiri mereka yang tampaknya sedang menyusupkan objek ke dalam ban mobilnya. Kedua lelaki itu mengejutkan Mike dengan pisau yang mereka pegang, siap menyerang. Tapi tiba-tiba Mike merasakan kekuatan luar biasa memenuhi dirinya. Setelah insiden yang mengerikan itu, kedua lelaki itu tak lagi hidup. Mike kemudian tersadar dari keadaannya. Penuh rasa ketakutan, ia segera menelpon Phoebe dengan wajah penuh rasa ketakutan. Seperti seorang anak yang membutuhkan perlindungan dari ibunya, Phoebe tiba di tempat kejadian dan ia sendiri kaget.
Bahkan tidak bisa percaya bahwa Mike yang melakukan semua tindakan itu. Di tengah kebingungan, seorang polisi tiba-tiba muncul dan menahan mereka untuk ditahan. Sementara itu, Adrian menerima kabar tentang dua aset percobaan yang telah tewas dibunuh oleh Mike. Dia juga mengetahui bahwa Victoria diam-diam telah mendatangi Mike dan memberikan kode yang mengaktifkan kemampuannya. Tanpa menunggu waktu lama, Adrian mengutus dua aset lainnya, yaitu Crane dan Laughter, untuk membunuh Mike dan Phoebe yang saat itu berada di kantor polisi. Di dalam sel penjara, Phoebe masih bingung dengan apa yang terjadi. Ia meminta Mike untuk mencoba mengingat kembali apa yang terjadi sehingga ia bisa melakukan pembunuhan itu. Setelah berusaha mengingat, Mike akhirnya mengatakan bahwa ia pernah didatangi oleh seorang wanita yang mengucapkan kalimat-kalimat aneh, mungkin semacam kode. Setelah berfokus, Mike mulai mengingat beberapa kalimat itu. Singkat cerita, Crane dan Laughter tiba di kantor polisi dan beberapa dari mereka tewas di sana. Mike berhasil mengeluarkan seluruh kekuatan dan kemampuannya, menjatuhkan Laughter dan mengurungnya di dalam sel penjara. Mereka berlari untuk mencari jalan keluar, tetapi Crane tahu keberadaan mereka dan melepaskan tembakan. Setelah berhasil keluar dari gedung, Mike dan Phoebe mencoba untuk kabur dengan mobil. Namun Crane memanggil mereka dan melemparkan granat. Mike menangkap granat tersebut dan melemparkannya kembali, meledakkan kantor polisi. Mike segera menghampiri Crane dan mengalahkannya sebelum mematahkan lehernya, menyebabkan kematian Crane. Beberapa saat kemudian setelah kabur dari kantor polisi, Mike dan Phoebe memutuskan untuk kembali ke toko di mana Mike memarkirkan mobilnya. Di sana Phoebe diserang oleh kepanikan dan Mike mencoba menenangkannya dengan memeluknya. Saat itu angin kencang membawa sebuah benda yang menempel pada mobil Mike, meledakkan bom yang telah dipasang oleh dua aset Adrian semalam. Tanpa banyak pertimbangan, mereka menggunakan mobil Phoebe dan segera melarikan diri menuju apartemen Ross. Namun, begitu tiba di sana, mereka ditolak tinggal oleh Ross. Ross curiga kepada mereka setelah melihat berita tentang Mike dan Victoria yang membawa virus monyet yang sangat berbahaya, menyebabkan seluruh kota diberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus. Namun, mereka sadar bahwa berita itu adalah berita hoax yang disebarkan oleh Adrian untuk menyempitkan ruang gerak Mike dan Phoebe. Sementara itu, Adrian dibawa ke dalam truk kontainer yang dipenuhi oleh calon aset dari programnya, termasuk Laughter yang ternyata selamat dari ledakan di gedung kantor polisi. Adrian menggunakan kekuatan dan sumber daya yang ada untuk mengarahkan mereka guna mengejar Mike dan Phoebe. Di sisi lain, Victoria tiba di puing-puing bangunan kantor polisi dan melihat jasad Crane yang sudah tewas. Mengetahui bahwa kemampuan Mike telah aktif, Victoria menyadari bahwa Mike sedang dalam bahaya. Dengan terpaksa, ia meminta bantuan mantan asistennya, Pete Douglas, untuk mengirimkan beberapa perlengkapan senjata. Setelah Victoria menerima kiriman senjata dari Douglas, Victoria menyadari bahwa Adrian memanfaatkan individu dengan gangguan jiwa sebagai sumber daya dalam program eksperimennya, termasuk Crane dan Laughter. Adrian yang mengetahui pengiriman senjata oleh Douglas kepada Victoria menyalahkan Douglas atas pengkhianatan terhadap CIA yang membuat Douglas terpaksa menarik diri dari bantuan kepada Victoria. Singkat cerita, Adrian mengetahui keberadaan Mike dan Phoebe di apartemen Ross. Dia segera mengirim 3 agennya dengan gas beracun yang mematikan untuk menyerang apartemen Ross. Suara tembakan yang mengakibatkan kematian Ross dan 2 temannya disadari oleh Mike. Mike ingin menyelamatkan Phoebe setelah melihat gas beracun mulai mengisi ruangan. Namun langkahnya terhenti ketika agen-agen itu masuk dan menyerangnya. Ketika mereka hampir keluar dari situ, Mike tiba-tiba kesulitan bernafas dan pingsan akibat gas beracun yang pernah dihirupnya. Phoebe dengan cepat berusaha menyelamatkan Mike, menunjukkan pengetahuannya yang mendalam tentang gas beracun itu. Ketika Mike sadar, Phoebe tampak sangat marah dan mencurigai bagaimana Phoebe bisa tahu tentang gas beracun itu. Meskipun awalnya mencoba berbohong, Phoebe akhirnya dengan terpaksa mengakui bahwa dia adalah salah satu agen CIA yang ditugaskan untuk menjaga Mike. Pertengkaran mereka di dalam mobil berlanjut, membuat mereka tidak menyadari kehadiran Laughter yang tiba-tiba menabrak mobil mereka hingga terperosok di bawah jembatan.
Laukter memanfaatkan situasi tersebut dengan menumpahkan bensin dan membakar mobil itu dengan harapan Mike akan tewas. Tetapi keberuntungan datang saat Victoria tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Mike. Bahkan Laukter tidak menyadari kehadiran Victoria dan mengira Mike telah tewas dalam api. Akhirnya Victoria berhasil menyelamatkan Mike dan membawanya ke suatu lokasi. Di sana Victoria memberitahu Mike bahwa sebenarnya Mike sendiri yang telah meminta untuk masuk ke dalam program Ultra setelah sering ditangkap karena kepemilikan narkoboy. Dari segelintir orang yang mencoba, hanya Mike yang berhasil dan selamat sebagai aset dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Namun ini juga memiliki konsekuensi karena Mike harus mengalami hilang ingatan dan sedikit gangguan jiwa. Sejak saat itu, Victoria terpaksa menghentikan program tersebut memutuskan untuk menanamkan fobia pada Mike agar mencegahnya meninggalkan kota. Victoria juga menceritakan bahwa Piobu selalu memperhatikan Mike selama pelatihannya, dan dari saat itu Piobu jatuh cinta kepada Mike. Setelah Victoria selesai bercerita, pemilik pom bensin tiba-tiba muncul dan melihat Victoria. Ia menyadari bahwa Victoria adalah salah satu oknum yang sedang dicari-cari di televisi dan segera menghubungi kantor polisi. Sementara itu Mike memutuskan untuk pulang ke rumah, sementara Victoria tetap mengawasinya. Di tempat lain, Adrian yang berhasil melacak keberadaan mereka segera mengarahkan aset-aset barunya untuk mengejar Mike dan Victoria. Tembakan yang berkejaran membuat Mike dan Victoria terpojok. Namun, kecerdasan Mike sebagai aset membuatnya bisa berpikir dengan cepat. Dia melemparkan peluru teflon ke atas dan menembakkannya sehingga peluru memantul dan berhasil membunuh salah satu aset Adrian. Adrian sekali lagi menepati asetnya tewas satu persatu yang membuatnya sangat frustasi dan tidak ingin gagal. Ia memerintahkan Douglas untuk meledakkan rumah Mike dengan menggunakan bom yang dijatuhkan oleh drone. Namun Douglas menolak perintah tersebut, menganggap tindakan Adrian sudah melewati batas dan dia tidak menekan tombol detonasi. Douglas melaporkan semua tindakan merugikan yang telah dilakukan oleh Adrian kepada pemimpin tertinggi CIA, Raymond Kruger. Sementara itu Adrian memanfaatkan Piobu sebagai sandera untuk mengancam Mike. Adrian menelpon Mike dan memerintahkan agar Mike datang ke sebuah supermarket. Mengancam akan membunuh Piobu jika Mike menolak. Awalnya Mike tidak begitu peduli terhadap Piobu dan menolak untuk menyelamatkannya. Namun setelah mendengar perasaan Piobu yang tulus, Mike akhirnya menyadari bahwa Piobu benar-benar mencintainya dan berjanji untuk menjemputnya. Ketika Mike tiba di supermarket, dia menyadari bahwa Adrian pasti akan mengirim semua aset yang dimilikinya. Mike segera melemparkan kembang api yang pernah dia beli dari Ross, membuat Adrian terkejut. Setelah membobol dinding toko dengan menabrakkan mobil, Mike keluar dengan niat untuk menyelamatkan Piobu yang saat itu terlihat diseret oleh Adrian dan Laukter. Ketika Adrian mendengar suara Mike melalui telepon yang terhubung ke pengarah suara, ia memerintahkan salah satu asetnya untuk membunuh Mike. Namun Mike yang telah terlatih dengan baik fisik maupun kecerdasannya dengan mudah mengalahkan semua aset Adrian. Hingga akhirnya hanya Laukter yang tersisa. Laukter menantang Mike untuk duel 1 lawan 1 dan pertarungan sengit pun dimulai. Saat Mike hampir menarik pelatuk senjatanya untuk menghabisi Laukter, tiba-tiba Laukter mengungkap bahwa mereka berdua hanyalah korban yang diciptakan untuk kepentingan percobaan, tanpa mendapatkan keuntungan apapun darinya. Menyadari bahwa mereka adalah korban, Mike pada akhirnya memilih untuk membiarkan Laukter pergi tanpa membunuhnya. Sementara itu Adrian berusaha membawa Piobu pergi dari lokasi, tanpa menyadari bahwa Victoria muncul dari belakangnya dan menjebaknya dengan seutas kabel di lehernya. Victoria hampir saja membunuh Adrian, tapi aksinya digagalkan oleh kedatangan Raymond, pemimpin CIA yang meminta Victoria untuk menghentikan tindakannya. Di sisi lain, Piobu menemukan Mike yang terluka di bawah rak toko. Dengan kekuatan terakhir, ia mencoba membawa Mike keluar. Di luar gedung, petugas kepolisian mengarahkan senjata pada mereka, memerintahkan agar mereka tidak bergerak. Namun Mike terdorong oleh cintanya pada Piobu.
memanfaatkan kesempatan itu untuk melamar Vyubu. Vyubu telah menjawab cintanya, namun tiba-tiba keduanya disetrum secara mendadak, membuat mereka terjatuh. Keesokan harinya Raymond membawa Victoria dan Adrian ke hutan dengan tujuan meminta pertanggungjawaban atas kekacauan yang mereka sebabkan. Adrian mengakui bahwa dia bertindak tanpa menunggu perintah, tetapi dia sangat yakin bahwa Raymond akan senang dengan tindakannya. Sikap angkuh, sombong, dan kurangnya rasa hormat dari Adrian membuat Raymond kesal. Akhirnya Raymond melepaskan tembakan yang mengakibatkan Adrian tewas seketika. Sementara itu Victoria mencoba meyakinkan Raymond bahwa Mike adalah aset yang berharga. Raymond berubah pikiran dan memutuskan untuk membebaskan Victoria dari hukuman. 6 bulan setelah peristiwa itu, Mike dan Vyubu dipekerjakan sebagai agen CIA dan ditugaskan bersama ke Filipina untuk sebuah misi. Di balik layar, Victoria dan Douglas memantau aktivitas Mike dalam misinya. Lalu terlihat Mike masuk ke dalam lift bersama 2 orang gangster. Di situ, Mike lantas nampaknya senjata membiarkan dirinya disekap oleh 2 gangster Tiongkok, sesuai dengan rencana yang telah diatur oleh Victoria. Dalam keadaan demikian, pemimpin gangster merasa Mike tampak cupu dan meremehkannya. Namun mereka tidak menyadari bahwa Mike sebenarnya berpura-pura cupu. Padahal Mike adalah suhu. Lantas, di akhir cerita, Mike pun melakukan serangan tiba-tiba dengan menghajar gangster tersebut. Dan ya, film pun tamat.